Kasih karunia, kemurahan, dan kebaikan Tuhan selalu kita rasakan dan alami dalam kehidupan ini. Karena itu, kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih hanya kepada Tuhan. Shalom, selamat pagi sahabat Rehat dimanapun kita berada. Kembali berjumpa di pagi hari ini dalam Rehat, Renungan Harian Toraya edisi Rabu 28 Juni 2023. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini. Ya Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap cinta kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan sampai saat ini. Pagi ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu bisa kami pahami dan mengambil bagian dalam hidup kami. Ini kami yang datang kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan kita hari ini dipilih dari Mazmur 47 ayat 1-10. Mazmur pasal 47 ayat 1-10, firman Tuhan, Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Amin, firman Tuhan. Renungan kita di pagi hari ini diberi satu tema, Allah itulah Raja kita. Atau dalam bahasa Toraja, Puang Matua, Ia Mo Datunta. Tentu kita sudah pernah menghadiri sebuah pesta. Semarak tidaknya sebuah pesta biasanya ditentukan oleh apa yang menjadi tujuan dari pesta tersebut dan siapa saja yang berkepentingan untuk terlibat atau sekedar hadir menyaksikan pesta itu. Semakin luas cakupan pesta itu, biasanya akan semakin semarak dan tentu pula dilengkapi dengan ornamen-ornamen dan simbol-simbol yang menunjukkan kualitas pesta. Kalau kita perhatikan, syair-syair yang terdapat dalam Mazmur 47 ini merupakan syair yang diciptakan oleh Bani Korah yang dinyanyikan oleh biduan di dalam sebuah pesta arak-arakan kemenangan atas perang. Bani Korah adalah salah satu kelompok suku Lewi yang selalu berada di bait Allah. Dalam syairnya ditegaskan posisi dan kuasa Allah yang merupakan raja di atas segala raja, sehingga tidak ada satupun raja lain yang sanggup mengalahkannya. Jika orang Israel mengalami kemenangan dalam perang, itu karena Allah berada di pihak mereka. Karena itulah puncak dari semua puji-pujian dan nyanyian yang diciptakan oleh Bani Korah tersebut tidak ditujukan untuk mengelu-elukan Raja Israel atau panglima-panglima perang, melainkan kepada Allah. Semua musik, nyanyian, dan tarian terbaik dipersembahkan kepada Allah sebagai simbol bahwa kemenangan itu milik Allah. Pengakuan akan kedaulatan Allah atas seluruh ciptaan mesti juga menjadi pengakuan kita. Bahkan di dalam Kristus, pengakuan itu semakin menemukan bentuknya
di mana Allah yang berdaulat itu mengerjakan karya penyelamatan bagi seluruh ciptaannya. Ia mengasihi, menjaga, dan menyelamatkan miliknya melalui Kristus. Kita adalah salah satu di dalam karya itu. Karena itu, mari selalu naikkan pujian terbaik dan bermazmurlah bagi Sang Raja. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami sangat bersyukur mempunyai Raja seperti Engkau yang selalu mengasihi, menjaga, bahkan menyelamatkan kami melalui pengorbanan Yesus Kristus. Materaikan dalam hati kami agar kami selalu memuji dan bermazmur hanya kepada Tuhan, Raja kami. Bapa di sorga, hari ini kami bersuka cita bersama dengan jemaat Tuhan yang boleh merasakan pertambahan usia, mendapatkan pekerjaan, dan berkat-berkat Tuhan lainnya. Kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita kami. Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul karena sakit penyakit, duka cita, dan pergumulan hidup lainnya. Tolong berikan senantiasa kekuatan, penghiburan, dan pengharapan untuk menjalani semua itu dalam iman kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan pelangi untuk setiap pergumulan umat-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa untuk persekutuan kami di Gereja Toraja Jemaat Tangerang, untuk setiap orang yang boleh memberikan pelayanan dalam rehat. Tolong sehingga kami diberikan hikmat dan kekuatan dalam pelayanan ini. Untuk memulai segala aktivitas kami hari ini, baik itu sekolah, kuliah, bekerja, dan aktivitas kami lainnya, kiranya Tuhan selalu menolong kami, memberikan kesehatan, kekuatan, kerendahan hati, dan hikmat daripada-Mu. Berkati setiap perkataan, perbuatan, dan pikiran kami hari ini, sehingga semuanya hanya sesuai dengan pertolongan Roh Kudus-Mu dalam setiap kami. Peluk kami dengan cinta kasih dari-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut hari ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Demikianlah rehat hari ini. Semangat untuk beraktivitas. Tuhan mengasihi kita. Shalom.